Financial Literasi Corner ini. Silakan nanti Anda bisa ikut berpartisipasi. Anda bisa WA ke 0812 203 1972. Sekali lagi 0812 203 1972. Dan Pak Mer sudah ada bersama kita. Halo, selamat pagi Pak Mer. Pagi Kang Ujang. Semangat pagi hari ini. Luar biasa. Habis cari duit Kang Ujang. Tapi ada satu hal yang menarik Kang Ujang sebenarnya. Jadi saya menemukan sebuah aura baru gitu Kang Ujang. Ketika kita punya sesuatu plan ya. Karena pagi ini ngelanjutin minggu lalu Kang Ujang. Kan 2 minggu lalu kita bicara tentang ini Kang Ujang. Tata ulang. Ingat nggak Kang Ujang ya? Menata ulang keuangan kita, tata kelola uang kita ya Kang Ujang ya. Nah, dulu kita mulai dari yang namanya financial freedom sebagai tujuan. Ingat Kang Ujang. Jadi seringkali kita tidak sadar bahwa goal kita tuh kita nggak tahu mau ngapain sih kita Kang Ujang. Sibuk kerja, sibuk cari duit gitu ya Kang Ujang, bisnis gitu ya. Ya ini kesalahan kalau bilang kesalahan saya selama ini Kang Ujang. Kayak orang bilang ini, Pak Mer, Bapak tuh baterainya kayak nggak ada matinya gitu Kang Ujang ya gitu. Tapi ada kesalahan dasar yang selama ini saya lakukan adalah I don't define the objektifnya. Tujuannya saya tidak tujuannya nggak jelas dan saya tidak mendefine Kang Ujang. Tidak ditetapin. Tetapin apa sih tujuan definisikan, declare gitu. This is my objektif gitu ya. Saya baru muncinya di usia saya 50 ini. Oh, di sini kesalahan saya Kang Ujang. Bahwa belajar dari 2 minggu lalu kita harus menata ulang keuangan kita. Lalu Kang Ujang, lalu kita harus bisa mulai menetapkan tujuan gitu loh. Bagi saya ya, that's only a goal gitu bagi saya. Tapi efeknya kemana-mana kan? Efeknya kemana-mana. Kita tidak pernah merasakan itu sebagai sebuah hal yang wajib kita capai gitu. Jadi kalau beliau, saya tadi ngomong sama Fazal tadi, saya bilang gitu. Ketika kamu tidak pernah menetapkan tujuan, kamu secara you are going to nowhere. Gitu. Ya, sebenarnya tujuan itu tidak hanya dalam masalah keuangan aja, Pak. That's the point. Ya, mungkin masalah hidup kita juga. Betul, kan, itu yang paling fondasi. Di dalamnya tujuan tentang masalah. Salah satunya. Betul. Keuangan. Nah, jadi Kang Ujang lanjutin kemarin, saya masih tertarik dengan minggu lalu tuh. Kita hari ini bicara tentang bagaimana sih goal kita tuh financial freedom seperti apa sih ya yang kita ini. Lalu kita tuh di level mana sekarang Kang Ujang? Di level mana keuangan kita tuh saat ini gitu. Itu dulu Kang Ujang. Ya. Menarik sahabat Kilat, akan dibahas tentang satu topik tentang financial freedom dalam Financial Literasi Corner hari ini. Silakan nanti Anda bisa ikut berpartisipasi. Anda bisa WA ke 0812 203 1972. Dan perbincangan kita juga bisa Anda saksikan langsung ya di IG-nya Pak Mer. Betul Kang Ujang. Di Medisa Hendri. Betul. Medisa Hendri juga di TikTok Radio Kilat Pak Mer. Nah, jadi kita bisa sambil liatin juga ya Kang Ujang ya. Kita benar siaran loh. Kita nggak rekaman gitu Kang Ujang ya gitu. Nah, jadi Kang Ujang ada satu, saya belajar kemarin tuh ikut satu podcast bahwa kita tuh sebenarnya bermain di neuroscience kita. Jadi ya apa ya Kang Ujang ya, itu pikiran kita tuh benar-benar mempengaruhi kita gitu. Nah, kesalahan kita adalah kita tidak pernah menetapkan satu goal gitu Kang Ujang. Satu tujuan yang kita ulang mengafirmasi terus gitu. Nah, jadi kuncinya ketika kita melakukan afirmasi kepada diri kita, law of attraction, bahwa saya akan jadi orang kaya gitu ya, kemudian saya akan mencapai financial freedom. Malah dibalik lagi sekarang jangan ada satu lagi pendekatan baru. Apa itu? Jangan kita bilang akan mencapai financial freedom, jangan. Tapi saya sudah mencapai financial freedom. Itu di ilmu neuroscience itu kita didorong untuk bisa menetapkan dalam pikiran itu saya sudah mencapai financial freedom gitu aja. Imajinasikan, bayangkan saya udah punya financial freedom gitu ya, lalu saya udah bisa satu mendapatkan hasil dari usaha saya, dari bisnis saya gitu Kang Ujang ya gitu. Saya udah bisa menata keuangan saya gitu, dimana saya tetap harus berhemat Kang Ujang.
tetap harus berhemat, dihilangkan FOMO, dihilangkan FOPO gitu ya. Lalu saya sisi uang berapapun itu saya sisihkan untuk dana darurat, dana cadangan, masih ingat Kang Ujang? 10 jutanya? 10 juta. Betul, dana daruratnya 12 kali gitu ya. Lalu kuncinya itu adalah bagaimana kita udah bisa menata kebutuhan kita, tidak boros. Nah, itu akan mempengaruhi pola pikir kita dan sikap kita kemudian dalam menjalani kehidupan khususnya dalam tata kelola keuangan. Nah, kembali ke cerita kita bahwa asumsikan, bayangkan kita tuh mencapai financial freedom. Itu dulu. Jadi financial freedom bagi saya adalah satu kondisi di mana dengan keuangan kita yang ada, hasil daripada investasi kita, dari hasil copyright kita, hak cipta semacam itu Kang Ujang, passive income kita gitu. Nah, kita udah bisa menikmati hidup dan tenang gitu lah. Minimal kebutuhan kita terpenuhi. Kebutuhan terpenuhi gitu Kang Ujang. Dan kita udah punya dana cadangan 10 juta, kita udah punya darurat 12 kali gitu kan. Nah, jadi di sini dulu yang harus kita rasakan. Saya ngerasa, ketika saya sudah merasakan, saya sudah mencapai itu, beda kan ya, auranya beda. Afirmasi ke otak kita terus gitu. Nah, cuman kan kita belajar bagaimana mencapai itu sekarang kan ya kita. Kalau hanya membayangkan ya tinggal bayangan aja. Itu loh Jang. Udah aja banyak ngelamun. Ngelamun aja kan gitu lah gitu. Malah kebalik jadinya. Masalah kagak selesai kan Jang. Betul-betul ngelamun ketawa sendiri. Betul. Kang Ujang lagi ngapain tuh? Kang Ujang lagi ngapain tuh ya gitu. Nah itu, jadi saya menarik Kang Ujang. Nah untuk mencapai itu saya berpikir strategik Kang Ujang. Bicara strategik adalah berbicara jangka panjang, berdasarkan kondisi kita saat ini. Gitu. Nah langkah hal yang saya pelajari dan tekankan saat ini adalah saya harus tahu posisi atau tahapan saya tentang kelolaan keuangan saya ada di mana saat ini. Itu harus kita definisikan dulu. Kang Ujang harus mengevaluasi deh. Saya juga mengevaluasi deh. Kalau di peringkat tahapan itu ada peringkatnya nggak Pak? Ada 5. Ada 5 tahap Kang Ujang. Nah jadi tapi harus jujur ya Kang Ujang. Kita harus jujur di sini gitu. Kita nggak boleh bohong. Malu sama Pak Mer gitu ya aja gitu. Jangan Kang Ujang. Karena di sini kita udah mulai istilahnya Kang Ujang tuh mencapai yang namanya ketetapan hati ya kita. Bahwa kita nggak boleh dari standar itulah kita melihat saya memang pada posisi ini saat ini gitu. Dan tahu apa yang harus dilakukan. Betul, dan kejujuran kita menjawab itu Kang Ujang yang penting sekali. Kejujuran kita itu. Nah, Kang Ujang mau nggak jujur sama diri sendiri gitu? Itu dulu. Nah, itu agak susah juga. Kadang-kadang kita kan sering manipulatif Kang Ujang. Betul nggak kan? Betul. Ya, kita sering manipulatif gitu. Bahwa sok-sok kuat lah ceritanya Kang Ujang gitu. Jadi sok-sok kuat, kita dikuat-kuatin ceritanya Kang Ujang. Padahal jebol juga gitu. Padahal jebol juga gitu. Nah, saya teringat dari ilmu yang selalu saya ajarkan di kelas Kang Ujang, bahwa once ketika kita mau bersrategi, kita harus tahu posisi kita dulu. Iya. Kita harus tahu posisi. Betul. Jadi jangan pernah, kan ada cerita buku tentang Sun Tzu di Art of War gitu ya, seni berperang Kang Ujang. Nah, jadi ketika kita mau berperang, kalau bagi saya sama aja sih, kita memang mau berperang nih sebenarnya, berperang, berjuang untuk mencapai financial freedom. Apa yang harus kita kalahin Kang Ujang? Apa coba Kang Ujang yang harus kita kalahin? Ego kita. Nah gitu, pola pikir kita Kang Ujang. Pola pikir orang miskin, apalagi pola pikir orang menengah ya gitu. Nahan diri itu berat Kang Ujang. Iya. Berat banget. Lagi diskon-diskonnya nih gitu ya. Lagi FOMO-FOMO-nya gitu Kang Ujang ya. Lalu gimana ya, uang ada gitu. Kalau nggak saya beli nih Kang Ujang, diambil sama Kang Ujang, kemana? Itu kan berjuang kan. Nah, lalu kita harus tahu posisi kita di mana. Nah, boleh belanja itu kan saya izinkan Kang Ujang. Kapan diizinkan? Ketika kita sudah mencapai financial freedom. Nah, satu Kang Ujang, tahap satunya itu adalah pada tahap survival. Sebenarnya saya punya 8 tahap, tapi saya sederhanakan jadi 5 ya. Supaya gampang diingat Kang Ujang. Survival. Tahap survival ini Kang Ujang, kita hidup masih dengan hutang.
Jadi belum stabil lah Kang Ujang ya gitu. Jadi Kang Ujang tuh hidup di level masih ada hutang ya gitu, gali lubang tutup lubang gitu Kang Ujang ya gitu. Nah saya merasakan itu, saya pernah merasakan itu. Ya. Kalau gali lubang tutup lubang, ini gali lubang belum ketutup udah gali Udah lagi. gali lagi Kang Ujang gitu. Malah galinya lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Ya contoh Kang Ujang misalnya gitu, satu nih, saya punya hutang misalnya 10 juta di sebuah pinjol misalnya gitu. Ya. Nah saya berharap ini akan ada masuk gitu. Masalahnya ada masalah yang uncontrollable sama saya. Misalnya saya dijanjikan sama Kang Ujang pembayaran tanggal sekian, telat gitu. Ya. Udah kan ini tuh sebulan 2 bulan itu udah warning tuh. Nah selanjutnya saya harus menutup itu. Dari mana lagi aja? Yang tadi bunganya cuma misalnya 1% misalnya. Saya ambil lagi pinjol kedua. Tapi bunganya 2%. Lebih dalam nggak aja? Lebih dalam. Lebih dalam. Ya. Saya tutup itu. Masalah nggak cukup juga nutupnya. Masalah yang tak terduga apa coba menurut kamu? Kebutuhan itu terus menerus. Kebutuhan itu kan terus menerus. Tidak berubah ya. Betul. Kebutuhan itu kan pengeluaran itu kan terus menerus. Ya. Sekolah anak, gitu kan, makan, gitu kan aja. Itu kan tidak pernah berhenti kan? Bener nggak akan lihat? Betul. Puasa dulu lah. Nggak bisa. Nah kan itu udah jelas. TR sama dengan kurang TC. Total revenue keluarga kita. Ya. Dari gaji, dari bonus, insentif gitu. Lalu itu kurang cost. Cost itu kan rutin kan Ujang. Ya. Itu tuh udah sifatnya adalah konteksnya dalam konteks fixed cost. Harus dikeluarin. Makan itu kan harus dikeluarin kan Ujang. Biar makan. Nah di level ini jangan pernah berhitung untuk bermain investasi. Jangan pernah dulu deh gitu. Jangan. Yang fokusnya cuma 2. Selesaikan cukup buat makan, diefisiensikan untuk pengeluaran, lunasin hutang. Itu aja dulu. Nah seringkali orang, saya juga pernah ngerasain kesalahan saya dulu kan, masih ada hutang lalu udah berpikir investasi, salah gitu. Apalagi investasinya butuh waktu ya gitu, butuh waktu untuk yang namanya menghasilkan. Nah salah. Jadi selesaikan dulu survival step itu harus diselesaikan dulu hutang. Nah strategi kita gimana mempercepat lunasin hutang. Caranya gimana? Apakah harus keluarin aset, misalnya jual aset lunasin hutang gitu. Ini kan langkah-langkah yang harus kita iniin. Yang kedua pasti cari tambahan pendapatan lagi untuk lunasin hutang. Jadi orientasinya bayar hutang. Jadi hutang itu lunasin hutang. Kencengin doanya, kencengin usahanya. Itu level 1 yang benar-benar harus dilakukan kan. No debate, no nego-nego lah gitu. Jadi hutang itu tahap 1 tuh. Kenapa? Hutang tuh akan ngedistract kita gitu, akan ngeganggu kita. Kan ngeganggu setiap hari ditagih sama orang gitu, dicaci maki sama orang, Kang Ujang tanggung jawab kamu tuh, gitu aja. Tapi kalau ada orang punya hutang sampai selesai aja berarti nggak normal ya teman. Betul, ada yang salah dengan psikisnya, pola pikirnya gitu. Kenapa? Dari hutang itulah yang tahap dasar yang di tahap survival yang menjadi kuncinya. Nah, masalahnya Kang Ujang, orang tuh tidak melihat melunasin hutang itu sebagai sesuatu yang urgent buat dia. Betul nggak sih Kang? Kalau saya urgent banget kalau punya hutang itu gitu. Kumaha caranya supaya cepat bayar? Melunasi hutang kan nggak kelihatan sama orang lain. Betul. Jadi mau nyantai. Kalau kita flexing kan kelihatan. Betul. Jadi kan tahap 1 ini riskan banget. Jadi sahabat-sahabat sekalian, yuk kita satu waktu kita bahas tentang manajemen hutang lah kan ya. Lebih dalam ya kita gali gitu. Jadi tahap 1 itu di survival itu hidup kita bayar hutang, sementara kebutuhan juga harus dipenuhi. Nah dilematis nggak kan? Dilematis. Maka yang keduanya itu adalah di dalam survival itu
kita berhitung banget tentang kebutuhan. Ya. Keinginan di stop dulu. Keinginan itu harus benar-benar hilang ya. Dinolkan, kalau boleh dinolkan. Karena itu tahap dimana Kecuali satu kan, apa itu? yang dengan keinginan untuk financial freedom. Nah itu ya. Itu nggak boleh berhenti. Itu nggak boleh hilang. Itu nggak boleh hilang gitu kan. Bagi saya menyedihkan ya Kang, menyedihkan sekali kalau kita tidak bisa menyelesaikan tahap 1 ini. Nah baru yang tahap kegiatan ketiga yang ada di tahap 1 itulah tambah cari pendapatan. Suka nggak suka kan kita cepatin bayarin hutang, lunasin hutang gitu ya. Nah karena yang paling mahal itu apa coba Kang? Ketenangan hati, pikiran. Kita, ya. Betul. Semakin pikiran kita tenang, ada insya Allah ya tadi betul kata gue, jangan pernah berhenti dengan keinginan untuk financial freedom. Nah kenapa? Karena kuncinya di situ adalah kita benar-benar dituntut, diharapkan untuk bisa membuat atau mendesain sebuah konsep bagaimana kita bisa optimalkan gitu ya, optimalkan value kita untuk 1 melunasi hutang, 2 bagaimana kita mengurangi keinginan, 3 meningkatkan pendapatan. Insya Allah itu bisa kita lihat. Tahap 1 aja itu udah panjang tuh Kang Ujang. Nah, sekarang mau tanya, siapa di sini yang masih pada tahap 1? Jujur pada diri sendiri, nggak usah di state, nggak usah disampaikan ke kita. Akui dalam hati. Akui dalam hati gitu. Oh ya Allah ya Tuhan, saya masih di level 1, masih jauh ini rupanya. Nah minimal Kang Ujang, pagi ini kita udah berkomitmen, saya akan selesaikan tahun ini gitu. Afirmasi terus. Hutang saya lunasin tahun ini. Kalaupun seburuk-buruknya, hutang itu berkurang ya Pak Mary? Betul sekali, betul sekali. Jadi sudah mencapai titik di mana dulu 100%, tahun ini minimal 50% sudah selesai gitu. Nah, saya selalu ajarin ke teman-teman, dia punya tabel namanya Excel tuh. Di Excel ada pembayaran hutang tuh tanggal bulan ini. Misalnya dia punya hutang 1 juta. Nah, dia mampu nyicil 5 juta per bulan. Bulan Januari ke sini udah 7 bulan. Jadi udah 35 juta. Nggak kerasa kan aja. Nanti Agustus keluarnya 5 juta lagi. 40. Kayak gitu ke sana. Yang penting itu kata Kang Ujang, minimal kalaupun nggak lunas berkurang. Kalau dia punya 100 juta selama 2026 tiap bulan 5 juta, akhirnya kan udah hilang 60 juta. Kan 12 bulan Kang Ujang. Tapi ada semacam giroh gitu, semangat dia untuk melunasi hutang itu gitu. Nah kalau ini terjadi Kang Ujang, maka insya Allah ini apa ya, kan pola membayar hutang itu ada 2, mulai dari yang kecil ke besar atau besar ke kecil gitu. Nah kalau besar ke kecil maka bunganya kan turun tuh, bunga paling gede gitu. Nah, itu menjadi penyemangat buat kita gitu. Boleh dari kecil ke bawah ke besar bisa kan, misalnya punya uang 10 juta. Nah cicilan kita tuh ada yang 2 juta, 5 juta ya, lalu 7 juta gitu. Nah 10 juta kan minimal dua cicilan kebayar. Padahal kita punya 10 cicilan. Nah itu akan menambah apa ya, kalau boleh bilang sekarang permainannya itu permainan emosi sebenarnya. Permainan emosi, permainan dalam arti menjaga semangat kita gitu. Dan kita nggak mau berhutang lagi. Gitu. Nah itu udah masuk ke bagaimana fokus ke level 1. Nah orang seringkali terjebak ini yang dia nggak fokus ke tahap 1, dia udah lompat ke investasi. Salah. Kenapa saya bilang salah? Karena investasi itu kan butuh perhatian lagi kan gitu. Oke. Nah jadi dia tuh benar-benar fokus ya. Step 1 itu jadi fondasi buat kita di dalam tata kelola keuangan kita. Dan kesalahan terbesar saya ada di situ. Saya tidak pernah fokus dulu menyelesaikan yang namanya tahap 1 ini kan. Udah mikir investasi ini, tip uang ke sini, dipinjam uang ke sini, ya Allah, ini kan fondasi kita kan ngeganggu. Apalagi ketika investasi itu gagal ya. Nah, tambah lagi, ingat lagi, apalagi investasi itu pakai uang pinjaman lagi gitu.
Betul kan, rumus itu rumus 50 30 10 10 itu memang benar. Gitu. Ya. Saya mulai fokuskan kebutuhan, lalu kenapa 30 itu sebenarnya kehujan 30 itu investasi dan hutang sebenarnya. Lunasin hutang gitu ya. Nah, di situ kita harus benar kunci gitu. Nah, itu tahap 1. So, teman-teman, ada nggak teman-teman di level itu? Yuk kita sadari itu. Kita harus selesaikan level 1 ini secepat mungkin, naik ke level 2, tahap 2. Nah, tahap 2 itu kemudian tahap stabil. Tahap stabil. Nah, di tahap stabil itu bagi saya adalah dimana dia udah nggak punya hutang lagi, Kang Ujang. Dia udah nggak punya hutang. Kalaupun dia punya hutang, tapi dia udah ada cadangan untuk rutin lah bayarnya. Jadi nggak isu lagi. Udah ada apa ya Kang Ujang, pendapatan untuk nutupin hutang itu gitu. Nah, setelah itu dia udah punya dana cadangan. Dana cadangan dia udah mulai menata gitu. Oke. Nah, meskipun sebenarnya kalau saya fokus sebenarnya kalau di level 1 baiknya sih saya agak revisi sedikit ya kan. Hutang dilunasin, siapin dana cadangan dulu. Siapin dana cadangan dulu 10 juta. Nah, lalu tapi sambil nyicil hutang. Lalu kurangi keinginan pasti, baru setelah itu fokus cari tambahan gitu. Karena nyari tambahan nggak akan selesai ketika kita nggak bisa tenang. Nah, baru level 2 tadi hutang udah lunas gitu, masuk ke dana darurat. Itu udah masuk, kan dana cadangan udah ada. Kita udah stabil ya Kang. Stabil, masuk ke dana darurat. Di dana darurat kita udah menghitung kalaupun belum sampai 12 kali, minimal 6 kali ya? 6 kali. Udah aman lah. Jadi fokus cari duit gitu ya gitu. Nah, di sini kita udah mulai menata keuangan kembali Kang Ujang. Menata. Nah, jadi dana darurat udah aman Kang Ujang. Nah, 6 kali ada apa-apa saya bisa pakai dulu. Nah, bentuknya kan boleh dalam bentuk emas, LM gitu. Nah, hanya sarannya satu, jangan ada keinginan untuk berhutang lagi. Ini Bener nggak sih Kang? apakah kebiasaan orang Indonesia gitu ya? Ketika hutang itu udah mau lunas, bulan depan mau lunas, kan kepikiran lagi saya mau berhutang lagi gitu. Up. Beneran loh kan? Itu strategi yang dipakai oleh lender juga. Tiba-tiba timbul saya mau kredit inilah. FOMO gitu ya. lagi. Mau kredit ini. FOMO lagi. Hutang yang ini bulan Udah. depan udah selesai. Betul. FOMO lagi. Iya. Nah, apa katanya? Kalau bagi saya lebih ekstrim kata-katanya kan. Sakau. Kecanduan ya? Canduan. Jadi otak kita itu udah dimudahkan kan gitu. Dimudahkan tinggal buka apa Kang Ujang? Online tuh, pinjol. Ya, udah dibuka di situ. Lalu setelah itu apa? Nah, masuk uang ke rekening. Ya Allah, semudah itu Kang Ujang gitu. Nah, ini bagi saya buat para karyawan gitu ya. Buat para entrepreneur maupun pensiunpreneur itu harus jadi warning. Jadi warning gitu. Betul kata Kang Ujang, setelah lunas, jangan tuh setelah lunas. 1 bulan aja sebelum tuh udah mulai kepikiran lagi kan. Mau minjem gitu. Itu udah. Gitu betul, bukan di handphone gitu ya gitu. Padahal ini juga masih bisa dipakai, masih bagus. Itu adalah FOMO-nya. Impact dari FOMO. FOMO itu kan bisa diciptain kan Ujang oleh si lender yang peminjam, bank peminjam gitu, pinjolnya masih banyak. Mereka akan nawar-nawarin terus gitu. Betul nggak? Iya. Itu benar-benar Kang jadi kuncinya gitu. Nah, maka dari situ kita bisa lihat, mereka akan melakukan hal ini gitu ya untuk optimasi orang minjam lagi ke dia gitu. Padahal itu fatal banget. Nah, jadi saya nggak mau luas dulu. Jangan ada di mind kita tuh untuk minjam lagi gitu. Bertahanlah, tahan gitu. HP gue masih cukup kok ya gitu. Ya, mobil gue masih bisa jalan gitu.
ganti atulah mobilmu udah lama. Ya. Ini kita ngomongin hutang yang konsumtif ya Pak? Betul sekali. Bukan hutang yang produktif ya? Karena kita mainnya kan di personal. Personal, betul. Ya, kalau personal kan fokusnya lebih kepada konsumtif kan. Ya. Oke. Nah, kalau produktif ya untuk bisnis, lain lagi hitungannya. Ya. Nah, itu namanya corporate financial literacy. Itu ceritanya harus menghitung cost of capital, return-nya berapa, IRR-nya berapa, NPV-nya berapa, payback period-nya berapa lama, ya, net profit-nya berapa, profitability index-nya berapa, itu lain lagi hitungan. Nah, ini setuju sama kerja. Ini purely untuk personal finance. Nah, dari sini kita belajar kan gitu. Ketika kamu sudah lunasin utang, jangan pernah tergoda untuk berhutang. Nah, itu tantangan di tahap 2 tuh. Banyak nggak Kang Gujan kayak gitu? Banyak. Tapi nanti lembaga-lembaga yang meminjam pada bangkrut kan? Enggak juga. Kita punya 300 juta, hampir 300 juta penduduk Indonesia. mereka tuh udah kaya Kang Gujan. Olahraga biar sehat. Betul. Nanti dokter nggak ada kerjaan. Betul. Mereka tuh udah pada kaya Kang Gujan. We don't have to think about that gitu ya. Gitu. Nggak perlu kita pikir ke sana ya. Ya. Itu kan negara jadi anak dia gitu. Kang Gujan ingat nggak dulu kita bahas di sini bahwa ketika dia punya uang, orang kaya itu adalah dia sebagian dipakai untuk kebutuhan, sebagian dipakai untuk investasi. Sebagian besar kan investasi. Nah itu yang dia keluar. Itu yang pertama. Ingat nggak Kang Gujan dulu kita bahas di program ini juga bahwa ketika orang kaya maka bagi orang istilahnya gini kan, bagi orang yang punya money mindsetnya adalah orang kaya, mindset orang miskin dan mindset orang menengah itu adalah customer dia. Ingat nggak Kang Gujan kita bahas di sini? Bagaimana orang kaya itu memanfaatkan orang-orang miskin dalam hal pola pikir uangnya. Diciptakanlah FOMO, diciptakanlah FOPO, gitu kayaknya. Kan ingat ya kemarin Kang Gujan yang mengajarkan kita makan 3 kali itu siapa? Pernah nggak kita bahas ini ya? Bahwa sebenarnya tubuh kita tuh nggak harus makan 3 kali sehari gitu. Buktinya apa ya? Saum. Ramadan aja 2 kali. Betul. Nggak masak. Makan sehat. Bahkan ada kalau yang di belahan negeri sana di belahan bumi yang lain itu dia cuma bukanya cuma 3 jam. Habis buka nih 3 jam satu atau 2 jam satu udah sahur lagi. Tapi bisa bertahan ya kan? Tapi dalam konteks orang-orang kaya dulu kan John Rockefeller kayak gitu ngebangun revolusi industri makan gitu kan ya. Makan 3 kali gitu ya gitu. Itu jadi kebiasaan dan buat orang pebisnis dipakai nggak konsep itu? Sangat dipakai. Lebaran Kang Gujan, ada nggak agama kita mengajarkan kita harus beli baju baru, bikin kue baru? Nggak ada. Tapi buat orang pebisnis itu diolah sedemikian rupa menjadi momentum. Ya, sama juga sih. Ya saya di Restu Manis sama Bu Neni gitu juga. Orang butuh untuk masak rendang gitu ya. Jadi Restu Manis benar tuh. Ada sih nggak apa-apa gitu. Lain cerita. Sudah kita cadangkan. Lain cerita. Kita gitu. nabung. Tapi kan bahasan kita kan tahap 2 tadi. Jangan sampai membeli itu. Betul dengan cara berhutang. Di situ kan kata kuncinya. Apapun kayaknya Pak Mer, kalau memaksakan diri dengan cara berhutang ya pasti salah. Pasti. Karena akan jadi beban. Karena konsep kita tadi adalah hutangnya hutang konsumtif. Jadi Kang Gujan di tahap 2 ini titik kritis sebenarnya. Mau lanjut ke tahap 3 apa enggak gitu loh. Kenapa saya bilang tadi Kang Gujan di tahap ini kita benar-benar ditantang mau berhutang lagi apa enggak. Satu, yang kedua kita benar-benar tetap harus berhemat Kang Gujan. Mentang-mentang nggak ada hutang lalu kita gaspol gitu, keinginan dihajar kemana-mana gitu, sama juga bohong. Saya lihat gini Kang Gujan, para pejabat mereka tuh paham literasi keuangan ya? Bagi saya enggak.
Ya, termasuk negara kita mungkin Betul. juga nggak paham ya. Betul, sejatinya Kang Ujang, kalau dia paham, kan udah cukup tuh orang kaya masuk ke pemerintah. Rumah udah di Setiabudi atau di Setrasari, Ya. mobil udah banyak, semuanya. Lalu masuk ke pemerintahan, ngumpulin emas sampai 74 kilogram. Ngumpulin apa lagi yang dolar kemarin ya kayaknya. Itu penitipan Pak. Bahas. Tapi kan nanggung resiko. Nah setelah itu katanya pertanyaan kayak gini, buat apa lagi sih gitu? Sejatinya kalau you mau siap jadi di pemerintah, you harus siap mengabdi kepada masyarakat gitu. Sedih kan Ujang, kemarin lihat di Aceh, seorang guru mau mengajar gendong anak lewat jembatan. Tali, Ya Allah ya Tuhan, karena saya kan guru kan Ujang. Saya ini guru gitu, ya Allah ya Tuhan, ngebangun segitu itu nggak seberapa gitu. Nah itu saya bilang, kalau gitu mereka orang kaya itu nggak paham literasi keuangan. Yang mereka paham cuma ngumpulin uang. ya. Buat apa lagi sih? Pertanyaan saya gitu. Itu ngambil berapa? Ngasih itu 74 ya Pak? Yap. Ambil satu buat jembatan lah gitu. Nah itu udah kelebihan banget itu. Udah lebih gitu. Betul kan itu. Nah kamu aja bisa lihat gitu. Pemahaman konsepnya gitu. Saya bilang tuh orang tuh di sinilah saya mau mulai memahami kamu. Oh iya, kenapa nggak dari dulu saya belajar literasi keuangan ini? Kenapa nggak dari dulu kita tuh dari kecil nggak diajarin literasi keuangan? Harus dari SD itu kita udah diajarin literasi keuangan. Bahwa pola pikir kita, sikap mental kita kan dalam apa? Mendapatkan uang, merawat uang, sama mengembangkan uang. Kan itu sebenarnya kan gitu. Nah saya lihat, ya Allah ini negara saya ini mau dibawa kemana sih? Gitu. Mungkin kita baru ada tahap hanya mendapatkan uang aja. Betul kan betul kata Pak Dahlan Iskan. Orang Indonesia pintar cari duit, tapi lemah kelola duit. Karena kelola duit itu pada level 2. Level ketiga ngembangin duit kan gitu. Nah, jadi kalau yang kembali ke bahasan kita, tahap 2 itu adalah kita harus benar-benar bisa satu komit nggak punya hutang, yang kedua komit tetap berhemat gitu ya, ngejaga menata hidup, siapkan dana darurat. Silakan sahabat Kelet, kalau ada hal-hal yang perlu Anda diskusikan bersama Dr. Meriza Hendry dalam Financial Literacy Corner hari ini, Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972. Ini sebenarnya sudah ada beberapa sahabat Kelet yang boleh kan Ujang? Langsung dibaca aja. Boleh kan Ujang? Apa-apa? Boleh. Ya, ini dari sahabat Rosi di Garut. Salam, selamat pagi Dr. Meriza. Selamat pagi. Daging banget ini. Bahasan temanya sambil menemani aku masak, jadinya kayak berasa kitchen literasi gitu. Masya Allah. Teteh jangan lupa ya kirim ke sini ya masakannya. Izin tanya semi curhat katanya Mama. Ya. Ketika kita masuk mode survival dengan cicilan 1,5 tahun lagi, sedangkan ada teman yang mohon-mohon untuk investasi. Sehingga terpaksa saya mengeluarkan dana dan terbukti side income dari teman tersebut tidak lancar. Untuk semua utilities alhamdulillah aman tiap bulannya, tapi situasi sekarang lebih ke ngebatin jadinya katanya Pak. Apakah saya mah bisa memperbaiki cash flow saya Pak? Pak Dokter katanya. Teh siapa? Rosi di Garut katanya. Terus sih, kok aku jadi pengen ke Garut ya? Udah lama saya nggak ke Garut, teteh gitu ya, ke kota Garut makan gitu ya di tempat langganan makanan saya, kemudian dari kota masuk Tarogong ke kiri, kanan ke kiri itu sebelah kanan samping itu ada rumah makan. Wah itu rutin banget sama kamu. Saya ajakin juga. Iya berdua kan ya, kan diundang sama Terus gitu. Teteh sehat selalu ya. Teteh itu kejadian sama-sama saya dulu Teteh. Bahwa ketika di tahap 1 survival, saya tuh tergoda untuk berinvestasi. Tadi udah sampaikan ke Ujang tadi kan, gimana kalau macet kan gitu. Nah hukumnya adalah kan kita udah bicara di dalam keuangan itu jelas yang kita investasikan harus dana dingin. Gitu ya kita. Dan kita nggak punya uang, nggak punya hutang. Kenapa? Tahap survival ini sangat menentukan buat kita. Kenapa? Yang kita butuhkan teteh
ketika kita dalam menjalani hidup ini, saya baru ngerasa banget mahalnya adalah ketenangan pikiran, mahalnya ketenangan hati. Itu paling mahal. Saya jujur sama Teteh, saya juga masih tahap recovery sebenarnya Teteh. Kejadian saya di 2023 terakhir, saya masih sampai saat ini masih recovery sebenarnya. Tapi dari situ saya ingin bercerita ke teman-teman, jangan pernah kita sampai keganggu ketenangan pikiran kita dan ketenangan hati kita hanya gara-gara literasi keuangan yang kita nggak punya. Yang Teteh rasakan tuh wajar, dan itu memang satu bukan kesalahan ya bagi saya kan ya. Karena buat kita tuh nggak pernah ada yang kata salah, ambil pelajaran dari situ. Kurang tepat di situ ya gitu. Nah bagi saya Teteh terus sih memang kurang tepat ketika Teteh di masa masih ada hutang pinjaman yang harus diselesaikan sampai 1,5 tahun, terus Teteh menyisikan uang Teteh untuk yang namanya berinvestasi. Nah ini fatal pastinya. Kata Teteh tadi kan kerasa saat ini moodnya tuh udah emosinya juga udah nggak stabil kan gitu. Ngebatin itu susah ya. Ngebatin itu akan ngefek ke pikiran kita gitu. Ide kita, pikiran kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain kan aja. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, pasti keganggu terus. Gimana coba ceritanya keganggu ya, nggak bisa tenang. Ingat ya bahwa beberapa waktu dulu saya bahas, uang itu akan datang pada orang yang pikirannya tenang. Di balik cerita itu saya baru sadar, ketenangan pikiran itu dia ketenangan doanya, ibadahnya, ide kreatifnya muncul kan Ujang. Nah ini yang harus kita gali gitu. Nah kan pertanyaan selalu what next, kayak itu pertanyaan Kang Ujang ya. Terosi pasti nanya, Paman saya harus ngapain gitu. Yang pasti Teteh kembali lagi ke kami di Keylight selalu menyampaikan, kita kembali goal kita tuh apa? Goal kita adalah financial freedom. Financial freedom itu apa? Ada ketenangan hati dan ketenangan pikiran, ketenangan hati dan ketenangan uang gitu kan gitu. Itu dulu kan. Kenapa mau beli ini apa, mau beli ini gampang loh. Lalu itu dulu yang Teteh harus sampaikan. Yang kedua ya Teteh ini ilmu ini masih dasar ya gitu. Teteh harus mulai tanamkan dari kita. Teteh belajarlah literasi keuangan. Banyak kok modul-modul materi-materi yang ngebahas tentang literasi keuangan gitu. Nah, kadang-kadang kita jumping kan, kita lompat. Ilmu dasar, ilmu cemen itu, ilmu cetek gitu lah gitu. Jangan. Saya tiap pagi itu pasti agenda saya tuh belajar agama dan belajar keuangan. Saya udah niat tuh. Periode waktu saya tuh pagi itu habis sholat subuh tuh pasti saya belajar agama, baca hadis, baca Al-Quran, pasti saya belajar 1-2 materi keuangan. Itu ngerimain saya terus sebenarnya. Goal saya nanti adalah kehidupan saya tuh di dunia dan akhirat tuh benar-benar berkah kan gitu lah. Nah, begin from the end, start from the end itu adalah kita salah satunya adalah ilmu agama dan ilmu keuangan gitu loh. Dalam kembalian keputusan. Yang ketiga Teteh khusus untuk dalam diri Teteh di mode ini hentikan dulu investasikan dulu, berhenti dulu investasi. Fokus dulu tata kelola uang kita. Misalkan cicilan Teteh itu 1,5 tahun lagi ya gitu. Amankan 2 atau 3 bulan, 6 bulan ke depan tuh cicilan tuh udah ada. Kalau cicilannya harus monthly, udah disimpan aja, ini nggak boleh diganggu kan aja. Nah kalau setelah itu udah ada dana untuk bayar cicilan itu, Teteh kan kelola tadi kebutuhan. Nah siapkan dana cadangan yang 10 juta itu wajib. Nah lalu menurut saya untuk kerjasama itu, kalau seandainya satu ada, niatkan diri Teteh dulu, this is a lesson, ini pelajaran hidup buat saya. Belajar ikhlas gitu kan. Belajar ikhlas. Karena kalau kayak gini akan ngebatinnya nggak tanggung-tanggung. Belajar ikhlas. Oh ini Allah udah ngasih pelajaran buat saya. Pelajaran apa ya Saudara? Oh saya harus lebih hati-hati ya dalam bisnis itu. Nah ini yang harus saya pahami dulu gitu. Ya belajar ikhlas. Ambil pelajarannya gitu. Nah selanjutnya mungkin ada yang bisa Teteh tarik dari aset itu, ya sudah tarik itu gitu. Kalau Teteh nggak yakin ini udah nggak mungkin lagi dijalanin gitu. Ya. Nah selanjutnya itu ya udah kita perbaiki diri kita, kontrol emosi kita, kontrol pikiran kita lihat ke depan. Itu yang saya lakukan kan Ujang. Dan
Katanya salah satu cara untuk mempercepat hutang kita tuh jangan minimum payment, Pak. Nah, betul, ya, betul. Dalam minimum payment, cuman masalahnya kita lihat ada dua tipe pinjaman kan. ya, Pinjaman di situ kita pinjam 1 juta, cuman harus sampai segitu gitu ya, pembayarannya. Boleh dibayar, tapi harus lunas kan? ya, Ya, seandainya misalnya kita bayangkan model si Teteh Terosi, dia cicilannya misalnya 5 juta, 5 juta Kang Ujang, kali 18 bulan kan 1,5 tahun, kan 90 juta. Nah, si Terosi baru siap 5 bulan misalnya gitu. ya. Kan nggak mungkin tuh diambil. Nah, makanya siapin aja kekuatan kita di 4 atau 5 bulan itu disimpan aja. Itu untuk menjaga keamanan pikiran kita kan itu. Nah, setelah itu yang tadi pilihan kedua kan ada juga pinjaman Kang Ujang, boleh dipercepat misalnya gitu. Misalnya dipercepatnya gini Kang Ujang. 18 bulan tuh. Biasa hari ini kita bayar bulan ke satunya. Nah, dapat uang lusa, bayar langsung bulan kedua. Nah, kan ada juga pola pinjam gitu ya Kang Ujang. Yang penting dia berurutnya gitu. Nah, kalau itu cepatin aja. Itu kata Kang Ujang tadi. Biar lebih cepat gitu. Nah, tapi yang pasti itu satu lunas utang, yang kedua tadi jangan lagi leteh. Ya, untuk walaupun ini, ada penalti, tapi itu lebih menguntungkan ya Pak. lebih menguntungkan. Cuman kan pilihannya tadi harus full. Harus full, betul. 90 juta kan Ya. 18 bulan Kang Ujang Betul, gitu. betul. Cuman asumsi tadi si Teteh cuma punya uang 6 bulan misalnya. Ya. Kan nggak mungkin diambil pilihan yang tadi kan Ya, gitu. tadi, betul. Nah itu. Jadi kalau saya sih satu, niatkan dalam diri kita satu, ya udah saya ikhlas gitu ya Allah, ini ya Allah tuh punya rencana gitu. Lapang dada nih. Teteh aku lebih gede lagi tuh ya, udah pengalaman kayak gitu ya gitu. Saya kalau nggak ikhlas deh udah caci maki orang, dan ya udah Allah udah ngasih saya kayak gini jalannya. Bismillah ya Allah, engkau yang memberikan kepada saya cobaan ini, saya juga percaya kepada engkau juga akan memberikan solusi gitu. Nah, ketenangan, ambil pelajaran, habis itu kita cari ikhtiar gitu kan. Gimana kita fokusin. Nah, cuman Teteh kan tadi nggak fokus, ya nggak fokus dengan cara berinvestasi lagi ke yang lain kan gitu. Sementara kita masih tahap 1. Itu kan Ujang. Oke. Ya. Ini ada WA dari Kang Nandi. Cuman agak nyerempet politik nih Pak Mas. Kang Andi mah saya kudu Suka hati mancing-mancing. kan. Kang Andi, ayo kita ngobrol offline wae gitu nya. Pagi pamer dengan Kang Kujang, Pak, bisakah kasus berakas besi yang diisi emas dan uang itu diadili? Yang bawahnya saya agak ragu membacanya, tapi mungkinkah ini mengadili ini? Karena mungkin tidak semua begitu juga Ya, gitu betul. ya. Izin Ini mah terserah pamer aja mau dijawab. kalau saya mungkin juga nggak apa-apa. satu gitu. nggak kapasitas saya menjawab itu ya Kang Ujang. Saya khawatir karena itu hubungannya nanti ada berhubungan legal isu ya Kang Ujang ya. Iya. Jadi tapi yang pasti Kang Nandi, buat kita saat ini ada satu pelajaran psikologi juga yang saya dapatkan kemarin Kang Ujang. Never think about what you cannot control gitu. Jangan terlalu dalam memikirkan sesuatu yang nggak bisa kamu kontrol gitu. Karena itu akan jadi losing time, lose energy gitu ya Kang Ujang ya. Energi kita habis gitu. Itu berbahaya buat kita sendiri gitu. Nah jadi kalau saya sih izin Kang Nandi kita bisa ngobrol offline ya. Iya. Ya, offline agar saya jawabannya bisa lebih detail dan lebih menyeluruh gitu. Kalau di sini ruang publik saya khawatir. Itu Kang Ujang. Oke, ini dari Kang Sani, Pak Mer. Yap. Assalamualaikum Pak Mer. Kang Assalamualaikum. Ujang, hatur nuhun atas obrolan hal cerdas untuk mengelola keuangan. Saya cukup hutang 2 saja katanya. Yep. 1 KPR, 2 hutang jika terpaksa yaitu pinjam ke koperasi. Oke. Sekarang mah mau fokus pada biaya kuliah putri saya. Yap. Bisa meren pamer meminjamkan uang. Katanya cukup. Tapi saya kasih jalan aja Kang Ujang. Terasa Yap. uang tidak terasa 2 tahun. Yap. Salah menguliakan katanya. Teman-teman pamer. Sama-sama Ini Pak. masih ada tambahan nih, cermat dalam membelanjakan keuangan, kunci mendukung sejahtera, cerdas dalam mengelola keuangan itu kunci kestabilan dalam keuangan. Kreatif dalam menambah pendapatan ini pendukung keuangan, kekuatan keuangan. Ya. Omat kreatif, omat tahu kan Mas? Enggak. Omat tuh penekanan gitu Pak Mer. Oke.
ingat-ingat gitu. Oh ingat, oke. Kreatif di sini bukan menipu rakyat, tapi bukan mencuri APBN dan menghilangkan hak rakyat. Oke. Ya Kang Ujang. Dan hati-hati juga jangan pelit ke rakyat kan ya Pak Met. Betul. Kang Ujang, bagi saya tuh gini, bahwa saat ini malah kalau teman-teman yang butuh kuliah itu kan KIP kan ada Kang Ujang. Ya, teman saya kemarin saya ngobrol, anaknya di UPI kalau nggak salah ngurusin KIP Kang Ujang, dana KIP ya gitu, pendidikan. Jadi itu bisa jadi kalau nanti saran saya ke sana juga bisa dimanfaatkan gitu. Jadi orang lain bisa manfaatin, kenapa kita enggak kan gitu. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, betul, bagi saya saat ini kehidupan kita memang harus memilih kan ya gitu. Yeah. We have to focus, kita harus fokus pada tujuan kita hidup bahagia dunia akhirat kan gitu aja. Nah, salah satu keputusan strategis yang harus kita ambil adalah misalnya tentang uang. Dan literasi keuangan ini menjadi sebuah ilmu dasar, bagi saya ilmu kehidupan gitu. Karena untuk menaikkan level, nah karena tadi Kang Andi akan berhubungan dengan ini, nah saya lanjut level ketiga Kang Ujang. Ketika kita udah stabil, kita harus punya proteksi gitu. Okay. Nah proteksi, kalau bagi saya, ingat nggak Kang Ujang dulu ada level namanya tabungan Kang Ujang. Nah tabungan itu kan, ingat nggak Kang Ujang waktu itu, tabungan pendidikan ya, pendidikan anak, apalagi Kang Ujang, tabungan kesehatan, tabungan rumah juga perlu Kang Ujang. Itu kan proteksi juga Kang Ujang. Tabungan kesehatan, suka nggak suka itu kan harus disiapin ya. Tabungan rumah, ingat kita kan perlu punya tempat tinggal, tempat berteduh ya Kang ya gitu. Nah bagi saya itu menjadi penting, itu bagian dari proteksi juga Kang Ujang bagi saya. Kenapa? Istilahnya kita seringkali melupakan bahwa kita nggak punya itu, padahal itu sebuah kebutuhan dasar gitu. Nah kalau kita nggak punya itu, pasti kita akan istilahnya itu kalau itu ngontrak dan gitu ya, dan lain-lain gitu. Nah itu akan menjadi masalah buat kita. Nah termasuk juga asuransi Kang Ujang, itu kan bagian dari proteksi kita juga. Kita ikut contoh kesehatan, kita ikut BPJS Kang Ujang ya. BPJS gitu. Itu kan menjadi sebuah ini juga proteksi kepada kita juga gitu. Nah bagi saya dengan adanya tabungan tuh jadi proteksi anak kita supaya nggak, ketika dia mau ikut kuliah nanti nggak harus berhenti kuliah, boleh nggak Kang Ujang gitu ya. Ketika anak kita perlu mau lanjutin kuliah atau apa, keperluan kuliahnya kita udah punya gitu. Nah itu adanya diproteksi, itu level ketiga Kang Ujang. Nah barulah level keempat tentang investment kan, investasi. Nah kan kalau tadi adalah proteksi itu berupa tabungan, menurut saya tabungan itu dalam bentuk apa? Memisahkan uang untuk tujuan tertentu, betul nggak Kang? Ya tujuan, ya anak saya kemarin masuk kuliah, alhamdulillah saya cairin tabungan pendidikannya gitu. Ya memang harus saya berpikir ke sana kan gitu. Nah, cuman buat Kang Andi tadi saran saya untuk proteksi salah satu bagaimana untuk yang namanya KIP tadi. Ya, biar pendidikan kan dari sekolah dari negara lah ya gitu. Nah, ini harus kita optimalkan. Harus benar kita optimalkan. Jadi emas, deposito gitu Kang ya. Kan harus mulai ke sana kita larikan ya gitu. Nah, kalau mau main di properti gitu, saham, kalau ini harus benar-benar paham gitu. Dan memang kita harus kuasai betul ya Kang. Betul. Nah, ingat investasi diri Kang Ujang, jangan lupa. Investasi diri, investasi akhirat, investasi aset. Nanti kan kita bahas tadi kan aset baru ya. Nah, menurut Kang Ujang kita belajar tiap hari Minggu pagi ini investasi nggak? Investasi diri. Nah, jadi kita program Financial Literacy Corner ini adalah bagian daripada pendidikan buat kita ke teman-teman gitu loh, ke sahabat-sahabat K-Light gitu, bahwa kita benar-benar fokus kepada investasi gitu. Nah, investasi dirinya tuh berupa ilmu, skill ya kita, ilmu, skill, networking buat kita, jejaring kita. Nah itu harus kita jadikan sebagai investasi yang pasti notabene nanti akan menghasilkan uang. Nah pertanyaan saya sederhana, itu kenapa sejauh mana kita punya komitmen untuk berinvestasi gitu.
investasi itu memang membutuhkan waktu, kadang membutuhkan uang juga kan. Ya kita nih teman-teman nonton di IG, di TikTok, Light gitu kan gitu, di radio selama kayak gini kan nggak berbayar, Ya. hanya mau nggak Kalau membiarkan ini waktunya. berbayar, Betul. sama kuota. Ah iya ya, betul. Kalau Light kan tinggal di radio ya gitu, di mobil bisa ya, di rumah juga bisa. Nah tapi yang pasti kan gitu kan. Jadi dari hasil investasi itu kan konsep dasarnya adalah tingkatkan skill kamu untuk mendapatkan uang. Untuk mendapatkan uang. Nah, jadi kan kita kerja, tingkatkan skill bisnis kita kan dapetin uang. Nah, sebagian kecil untuk kebutuhan, sebagian besar untuk investasi lagi. Beli, investasi diri, investasi akhirat, sedekahnya, investasi aset. Nah, belilah aset itu. Emas, misalnya properti gitu ya, gitu. Lalu investasi ke saham. Nah, bahkan termasuk bisnis kita yang kita bahas ya Jumat malam itu Kang Ujang, itu adalah investasi. Jangan salah persepsi, itu investasi. Nah itu kan harus kita lakukan dengan baik tuh. Nah setelah itu dilakukan, Kang Ujang kan menghasilkan uang tuh. Nah uangnya kita investasikan lagi gitu. Tambah lagi skalanya Kang Ujang. Jangan dipakai Pak. Jangan dipakai dulu, jangan. Dapat uang lagi, investasikan lagi gitu kemarin. Nah kalau hitungan saya Kang Ujang itu perputarannya ya kalau bisa 5-10 kali lah. Kan kalau kita menghitung financial freedom, nah baru levelnya financial freedom. Level kelima. Level kelima. Nah financial freedom itu kan kita sudah punya uang Kang Ujang. Karena kalau tadi saya juga dapat konsep baru lagi gitu. Mau menghitungnya bisa jadi 2 pola. Pola kemarin kan kebutuhan sebulan kali 12 bagi 4%. Mesti kan Kang Ujang? Ya, nah ada pola kedua, kebutuhan sebulan kali 12 setahun kali 25, rata-rata 25 tahun. Terus amankan kehidupan kita 25 tahun ke depan gitu. Misalnya kebutuhan Ujang 5 juta aja. 5 juta. Nah 5 juta kali 12 60 juta kali 25 tahun. Kalau kan tadi 60 ya, kalau 10 kan 600 kali 2 1,2 1,5 M. Iya sama kan perhitungannya ya, 5 juta kali 12 bagi 4%. Ya. Betul kan 1,5 M. Ya. Cara ngitung mudahnya kan ya. Kalau kamu jual 10 juta ya kali 2 aja 3 M. Kali 15 juta ya kali tambah lagi aja 4,5 M. Nah di situ kan kita harus mulai dengan uang itu Kang Ujang, seandainya nih saya mencapai uang 1,5 M ya kan gitu, atau 1 M dalam bentuk 1 M dalam bentuk rumah kontrakan dan lain-lain ya, 500 juta dalam bentuk uang. Nah 1 M ini rumah ini saya kontrakin setahun misalnya 60 juta. 60 juta bagi 12 kan 5 juta tuh per bulannya kan. Kebutuhan saya tadi kan cuma 5 juta. Ya ketutup ya. Ketutup ya. Yang 500 juta saya pakai bisnis. Keuntungannya sebulan bisa 10%. 5 juta lagi kan ya. 10% dari 500 500 juta kan ya. 10% setahun. Kan 50 juta. 50 juta bagi 12. Padahal 4,5 lah ya. Tadi udah 5 juta plus 4,5. Berapa? 9,5. Yang 4,5 bisa kita pakai untuk beli kayak gitu. Nah, itu sederhana. Betul. Apalagi betul, apalagi investasi kita makin gede lagi. Dari 500 juta itu kita tadi kan bagi saya hitungan standar yang paling minim. Setahun kita dapat misalnya setiap bulan kita dapat 5% yang dengan investasi bisnis lah gitu ya sebulan kita bisa dapat kan tadi 500 juta kita dapat bersih-bersih misal 5 juta kan Ujang 5 juta kan gitu sebulan tuh bisa kita dapat 10 juta nih dari hasil investasi kita kali 12 120 juta 10 juta. Oh, 10 juta ya? 120. Nanti kan kalau kan 10 tuh 10 juta tambah 5 tadi 15 juta sebulan.
nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan. Hanya masalahnya kita mengumpulkan uang tuh bisa nggak gitu. Ya, menuju investasi sebenarnya. Ya. Mau berdamai nggak dengan diri kita. Nah, kelemahan orang nggak tahan di situ Kang Ujang. Nggak tahan bersakit-sakit rianya itu dulu gitu. Nah, saya bukan mengajarkan sesuatu yang ini, kalau saya sudah melewati fase itu, saya ngerasa, oh kesalahan saya ini saya ingin bagikan ke teman-teman, sahabat-sahabat Kelight, supaya sahabat-sahabat juga menata ulang keuangan kita itu gitu. Nah, kalau begitu Kang Ujang, seandainya nih kita udah punya uang 1,5 M dengan catatan keuangan cuma 5 juta, udah bisa hidup tenang Kang Ujang? Ya. Udah bisa hidup tenang gitu. Nah, sebentar di tahapannya, mulai dari survival, stability, protection, investment, sampai financial freedom. Udah, itu aja loh. Itu Kang Ujang. Oke, ini Pak Igan hadir karena Pak Mes. Pak Igan, mohon maaf kemarin saya berhalangan Pak, gitu. Jangan dimaafin Pak Igan. Aduh. Denda Pak Igan. Tuh. Selamat pagi Pak Igan. Oke, Pak Igan juga ngirim foto kita di TikTok nih Pak Mes. Oh, Masya Allah. Aduh. Ini ada Bu Nanon menyimak. Terima kasih ilmunya Pak Mer dan sama-sama. Pak Igan. Kalau ilmunya mah dari Pak Mer, kalau saya nanya aja gitu. Diperkaya sama Kang Ujang dengan pengalaman nih. Ini ada tambahan lagi dari Kang Sony Pak Mer. Ya. Pak Mer, emang punya KPR bisa dapat KIP katanya. Justru kami sudah mengajukan KIP, pas ditanyakan ke pihak dinas terkait, kami termasuk ke desil 8. Oh, padahal kami ikut KPR saking pertolongan Allah selalu diberikan. Yep. Saking mau punya tempat tinggal, padahal di KTP status pekerjaan buruh harian. Ini asli dari pekerjaan keseharian katanya. Iya. Tapi semangat karena dapat pencerahan dari orang-orang Indonesia yang balagir katanya. Saya kalau saya belum paham juga ya. Maaf, baca requirement utamanya ya gitu. Yeah. Ya, apakah kita sebagai orang yang berutang KPR itu termasuk juga izin, nanti saya dalamin lagi ya Kang Sony. Ya, jadi atau juga sebenarnya Kang Ujang punten, biasanya saya nggak tahu Kang Sony putra atau putri beliau istilahnya di mana ya, kuliah di mana ya gitu. Nah, biasanya kalau kami pun di Widyatama tuh biasanya juga ada beasiswa ya yang bisa dioptimasiin. Saya juga, anak saya sekarang udah mulai sadar juga ya, nanti Farhan cari beasiswa ya. Ya anak, kamu tahu ayahmu cuma seorang dosen ya, saya macam-macam kan pilihan daripada istilahnya. Kalau beasiswa itu ada beasiswa based on economic condition, kondisi ekonomi, atau juga kemudian based on achievement, prestasi ya? Nah, saya sih melihat dua ini harus kita manfaatin. Nah, saya di kampus tuh, kami Widyatama tuh banyak banget tuh beasiswanya, pilihan-pilihannya. Tapi yang majority Kang Ujang yang anak-anak udah mulai setting up dari awal. Tapi saya ke anak saya nggak mau dorong dia karena dorongan saya untuk dapat beasiswa, tapi harus ada kesadaran dia. Karena saya malu nanti Kang Ujang, dia dapat beasiswa tapi nanti uangnya dipakai untuk foya-foya. Ya. Saya nggak mau ya. Atau prestasinya nggak bagus ya Pak Mer? Berarti nggak bagus, saya nggak mau. Saya bilang, nah itu bukan hak kamu sebenarnya gitu. Ya, lebih baik kamu makan uang, terima uang yang benar-benar because of you are deserve to receive it gitu. Kamu layak, memang layak untuk menerimanya gitu kan. Saya nggak mau ngajarin anak saya untuk mendapatkan sesuatu yang dia dengan cara cheating kan jangan gitu. Karena bagi saya life lesson, pelajaran hidup itu adalah bicara tentang value kan ya gitu. Value, nilai hidup yang benar-benar harus kita pertahankan. Salah satunya apa? Integritas kita, kan itu kan aja ya, kejujuran kita itu. Nah, jadi nanti saya coba cari juga informasinya ya Kang Sony gitu. Itu Kang Ujang. Oke, kita juga sudah ada di ujung-ujung Jumat kita. Ya kesadaran sudah 10:30 lebih. Ya, kalau bicara duit mah gitu Kang Ujang. Bicara duit mah gitu ya Kang Ujang. Tapi duitnya duit utang Pak Mer.
Nah kan tadi nggak apa-apa, kita di level mana saat ini. Iya, betul, Fokuslah menyelesaikan. Kalau bagi saya sih majority, kalau saya duga ya, majority hidup kita itu adalah di survival. Ya, ya, ya. Ada Majority. penelitian kan Pak? Berapa persen penduduk Indonesia berhutang gitu? Kalau penelitian itu saya tidak dapat, cuman kalau kuantiti yang misalnya kemarin tentang pinjol dan lain itu udah lebih dari 100 triliun kan. Ya. Dan Jawa Barat ini termasuk Termasuk paling besar. paling besar. Paling besar. Ada. Tuh, jadi kalau saya lihat sih Kang Ujang, secara kuantiti bisa jadi saya cari lagi ya Kang Ujang ya. Tapi secara behavior ini makin membuat orang makin senang berhutang Kang Ujang kayak gitu. Semakin orang senang berhutang, kenapa? Caranya juga makin mudah kan gitu. Jangan-jangan ngikutin negara kita juga Pak Mas? Ya kan Ini mau nyari alasan nih. bisa jadi kalau ya. Bisa juga gitu ya gitu. Tapi bagi saya back to basic to ourselves sekarang. Our life is really dependent on us. Kehidupan kita tuh sangat tergantung sama kita saat ini. Kalau saya sih sekarang hidup sesederhana mungkin. Kalau saya mikir gini, ketika saya seperti ini, saya harus memaksa diri saya gitu ya. Gitu. Saya harus punya dana cadangan, dana darurat gitu. Itu yang penting banget buat saya. Saya belum bisa berinvestasi. Nanti istilahnya hutang saya harus lunas gitu ya. Gitu. Nah, ada miracle di balik itu. Miracle di balik itu. Ketika kita fokus, memaksa pikiran kita fokus untuk bayar hutang, gitu. Memaksa diri kita fokus untuk menyiapkan dana cadangan, memaksa kita fokus untuk menyiapkan dana darurat, gitu. Itu caranya datang. Ini miracle yang saya temukan akhir-akhir ini gitu. Mau fokus nggak ke situ gitu. Nah, unfortunately sayangnya orang tidak bisa kayak seperti itu. Dia nggak bisa seperti itu. Nah dia masih kejebak dengan yang namanya dia jalanin gitu aja mentok dikit cari pinjaman, mentok dikit cari pinjaman, mentok dikit cari pinjaman. Gaya hidup dia nggak dirubah. Ya. Nah disinilah sebenarnya. Nah, tadi pagi saya ngobrol sama teman by phone. Saya sambil olahraga tadi kan, Pak Bro katanya, saya mau lunasin utang gitu. Oh ntar dulu gitu. Kamu hitung banget dulu lah. Your position now, where is your position now gitu. Posisi kamu di mana? Nah ini kita udah bahas tadi Kang Ujang bahwa satu, keep in our mind lah. Fokuslah pada pikiran kita. Saya akan mencapai financial freedom nggak lama lagi. Kalau yang pilihan pertama tadi saya ini kecewa juga nanti bayangin gitu. Nah kalau yang pertama yang sebelum juga hanya bermimpi untuk ini jangan juga. Saya bilang ambil jalan tengahnya. Saya akan mencapai financial freedom nggak lama lagi. Satu. Yang kedua, saya harus menguasai yang namanya literasi keuangan. Tahu cara dapetin uang, tahu cara kelola uang, tahu cara kembangkan uang. Kan itu Kang Ujang. Yang ketiga, tahu posisi kita di mana saat ini. Tahap satu kita adalah survival, bertahan gitu. Nah, sini indikatornya adalah kita masih punya utang, lunasin utang, cepat lunasin utang. Yang kedua, fokus ke kebutuhan. Yang ketiga, siapin dana cadangan. Yang 10 juta tuh usahakan dulu, karena itu yang akan buat kita tenang untuk fokus yang keempat, namanya mencari uang. Makin semangat cari duitnya Kang Ujang. Nggak dikejar-kejar debt collector lagi gitu. Itu tahap satu. Tahap kedua adalah kita stability, di mana kita udah nggak punya hutang lagi, tapi uangnya masih cukup untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita aja gitu. Untuk makan udah ada, kebutuhan sekolah anak udah ada gitu. Tapi jangan lupa tambah dengan dana darurat. Siapkan tuh. Dana darurat saya butuhnya 10 juta sebulan. Kalau gitu kata Pak Aman 3 bulan dulu aja boleh 30 juta. Amannya relatif aman 60 juta karena 6 bulan. Aman banget 12 juta. Bulan ya. Boleh. Setahun. Betul. 120 juta maaf. Ya. Nah itu boleh disimpan dalam bentuk emas Kang Ujang. Jadi jangan dalam bentuk cash, jangan. Kalau emas kan bertambah juga ya gitu. Deposito boleh gitu. Jadi tujuannya dana darurat, tapi itu juga bisa menghasilkan. Betul Kang Ujang, betul. Karena memang tapi goalnya itu dana darurat. Beda dengan investasi. Kalau investasi goal kita adalah
mengembangkan uang. Clear dulu ya. Yang ketiga, masuklah level ketiga dengan proteksi. Nah, proteksi perkuatlah bagaimana perlindungan uang. Kalau begitu di situ mainnya kata tabungan. Tuh tabungan tuh jadi proteksi kan kerjanya gitu. Beda dengan darurat gitu. Tabungan tuh kita udah punya tujuan nih. Pak Mer, tahun depan saya mau beli rumah gitu. Ya udah, siapin dari sekarang tabungannya gitu. Oke, Pak Mer, tahun depan saya mau nikah, siapin dari sekarang gitu. Lalu proteksi juga dalam asuransi gitu. Nah, yang keempat barulah kita fokus ke investasi yang biasa kita bahas di Jumat malam. Bagaimana kita beli bisnis. Nah, kenapa bisnis itu juga adalah investasi? Jangan jadikan bisnis itu hanya sebatas jalan usaha aja, jangan. Jadi itu investasi saja. Karena apa? Hukum investasi cuma 2 Kang Ujang, kata Warren Buffett. 1, hukum pertama Kang Ujang, investasi nggak boleh rugi. 2, kalau rugi lihat hukum pertama. Nah, artinya apa pelajaran Warren Buffett yang saya tangkap di situ? Yuk ketika mau investasi, hitung-hitungan banget dulu, mitigasi risikonya gitu. Nah itu yang Teh Rosi tadi salah. 2 Teh Rosi itu salah. Mitigasi risikonya mungkin kurang. Betul. Yang pertama salah adalah di level survival beliau investasi. Lalu kedua mitigasi risiko nggak dijalankan. Akhirnya kan, ya apa tadi kata beliau? Membatin ya gitu. Ngebatin. Nah itu. Nah terakhir baru kita mencapai financial freedom. Kapan financial freedom? Nah boleh tadi angkanya Kang Jang 25 kali kebutuhan setahun. Itu bahasa sederhana lah. Ya kalau turunannya kebutuhan sebulan kali 12 kali 25 gitu. Atau kebutuhan sebulan kali 12 bagi 4%. Nah maka itu yang akan jadi hitungan kita Kang Jang. Nah maka uang tadi itu yang 25 tahun itu jangan didiamin Kang Ujang. Ya bisa memberikan emas, bisa dibikinkan usaha ya gitu. Yang bisa menghasilkan uang melebihi kebutuhan sebulan. Kayak itu logik. Itu kita harus sangat hati-hati ya Pak Mede. Sangat hati-hati. Karena memang bukan uang itu. Uang itu harus tetap terjaga. Betul. Kalaupun memang ada tambahan ya bonus lagi. Betul. Malah berkembang kan Kang Ujang. Nah ingat tadi kata kita investasi. Ya, saya bilang jangan lupa. Kalau saya sih sekarang investasinya Kang Ujang, investasi diri itu yang utama sekali. Jadi jangan nunggu dulu, Pak Mar, aku mencapai yang namanya investasi beli aset. Jangan. Kalau saya sekarang menekankan investasi diri dulu. Yang kedua investasi akhirat. Perbanyaklah sedekah gitu. Perbanyaklah berbagi. Itu bicara masalah keyakinan kan ya. Yang terakhir apa? Baru investasi ke aset. Investasi ke aset gimana? Ada emas dan lain tadi gitu. Nah jadi termasuk bisnis kita itu investasi ke aset. Nah insya Allah Kang Ujang, apa kejadian Teh Rosi tadi dan memberikan pelajaran buat kita. Ngebatin itu sakit. Oleh karena itu kita harus benar-benar kelola uang kita dengan baik. Itu Kang Ujang. Oke, sahabat Kelet, kita harus sudahi perbincangan kita dalam Financial Literacy Corner hari ini. Dan mungkin saya hanya penekanan aja Pak Mer. Hilangkan keinginan untuk berhutang kalau itu tidak produktif gitu ya. Betul sekali. Simpulannya Kang Ujang. Kita jumpa kembali minggu depan Pak Mer. Ya insya Allah Kang Ujang. Insya Allah kita bisa. Di TikTok banyak sahabat-sahabat Kelet yang bergabung Pak Mer. Insya Allah. Saya baca juga cukup panjang nih. Iya. Salam. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih sama-sama sekalian. Betul. Boleh sebutnya sedikit nih Kang Ujang karena dia biasa Kang Ujang. Bu Ihaswati, makasih. Bu Arisa Yuliani, terima kasih. Alparisil, makasih. Akika Haji Domba, Mas Eko, makasih. Raditya, makasih. Bapak Angget, terima kasih. Al Abu Sakti, makasih. Miss Jajan, makasih. Tedenden, makasih. Andreas Nur Kamil, makasih. Ir Bayhaki, makasih. Ipap LPAP Widatama, makasih. Wanasya Fasil, makasih. Nah Adisti Putri, makasih. Ratu Rahayu, makasih. Yoga Resnu, terima kasih. Ces Moy Yogi, makasih. El Niwa, makasih. Dan terakhir Nurhaini 6615, terima kasih. Makasih atas kebersamaannya. Barakallah ilmunya. Mau rekamannya ada di IG Meriza Henry. Silahkan ditonton ulang di situ. Terima kasih Kang Ujang. Sekali lagi terima kasih sahabat Kelet kebersamaan Anda dalam literasi
Financial Financial Literasi Literacy Corner Corner. untuk hari ini. Kok jadi pembahasan? Jangan berutang Kang Ujang. Tapi nggak bikin utang loh Bang, ya. Untuk hari ini, dan kita akan suap kembali di minggu depan di waktu yang sama ya sahabat Kelek pukul 9:30. Dr. Feriza Hendri segera undur diri, saya Kujang Surya Laga juga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.